Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari awak media, dari jurnalis di Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau dan juga dari Bithumas Polda Kepri, kami akan melaksanakan kegiatan konferensi pers tentang pengungkapan kasus penggagalan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, di mana kejadian ini adalah hasil pengungkapan dari kerjasama semua pihak. Dan saat ini penanganannya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, yang mana proses ini tetap berjalan. Artinya komitmen daripada negara hadir dalam hal ini adalah memang menjadi atensi kita semua. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada siang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2023, Jumat 21 Agustus 2023, Subdit 4 di Krimum Polda Kepulauan Riau telah berhasil menggagalkan daripada pekerja migran Indonesia, di mana kejadian ini diawali dengan pengungkapan kasus pada kejadian tanggal 8 Agustus itu di hari Selasa Selasa tanggal 8 Agustus 2023, di mana terdapat 3 korban yang saat itu akan melintas atau akan diberangkatkan melintas keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, yaitu melalui pelabuhan Harbor Bay yang ada di Batam Batu Ampar di wilayah hukum ataupun di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Dari kejadian tersebut tentunya dapat kami jelaskan kronologi singkatnya Jadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus sekitar 8 Agustus 2023, anggota dari Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau menerima laporan dan pengaduan tentang adanya bahwa ada 3 orang laki-laki yang diduga sebagai calon pekerja migran Indonesia, kemudian akan berangkat atau menyeberang ke negara Malaysia melalui pelabuhan internasional Harbor Bay Batam yang ada di Batu Ampar. Kemudian hal ini pada saat pengecekan itu ditolak oleh pihak imigrasi. Di sini yang saya katakan bahwa adanya suatu kerjasama yang betul-betul kita jalin erat dengan instansi terkait dalam melakukan upaya cegah dan tangkal tersebut. Dari laporan tersebut, pihak imigrasi selanjutnya berkoordinasi, artinya kita berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Subdit 4 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau, di mana secara berjenjang tentunya dilaporkan, dan Kasubdit 4 Pak AKBP Ahmad Suherlan langsung berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, yaitu Pak Kombes Adi Projikan, dan secara berjenjang dilaporkan kepada Pak Kapolda. Kemudian dari hasil pengembangan tersebut, dari interogasi penyelidikan dilakukan secara in-depth ataupun secara mendalam, secara komprehensif. Atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari yang sama, tepatnya sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, anggota dari Subdit 4, penyidik Subdit 4 di Treskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan 2 orang yang patut diduga sebagai pelaku yang berperan sebagai pengurus. Untuk selanjutnya, diduga pelaku dan korban yang dibawa ke kantor Subdit 4 di Treskrimum Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk lebih lanjut. Jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa TKP di Pelabuhan Internasional Harbor Bay di Kota Batam tersebut, kami berdasarkan laporan polisi nomor polisi LPA 188 Romawi 2023 SPKT di Krimum Polda Kepulauan Riau tanggal 8 Agustus
2023 telah mengamankan 2 orang tersangka, di mana kedua orang tersangka ini dengan nama inisial NR, usia 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaannya swasta, keluarga negara Indonesia, beragama Islam, dan domisili ataupun sesuai identitas berada di Kota Batam. Kemudian yang kedua adalah tersangka inisial MSR, usia 35 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian pekerjaan adalah buruh harian lepas, keluarga negara, warga negara Indonesia, beragama Islam, dan beralamat ya di Batam, Kepulauan Riau. Kemudian perlu kami jelaskan lagi bahwa ada 3 orang korban ya, berinisial DN, usia 29 tahun, berasal dari Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah korban berikutnya adalah atas nama inisial S, berasal dari Subang, Jawa Barat, berusia 40 tahun, dan terakhir adalah berinisial A, berasal dari Subang, Jawa Barat, berusia 38 tahun. Jadi untuk ketiga korban ini berjenis kelamin laki-laki semua, dan saat ini korban maupun tersangka ya tentunya kami berkoordinasi lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh penyidik. Jadi dari penangkapan tersebut perlu kami sampaikan ada beberapa barang bukti yang telah diamankan. Yang pertama adalah 5 buah buku paspor Republik Indonesia berwarna hijau, kemudian juga ada 5 lembar tiket kapal feri ataupun kapal penyeberangan MV Putri Agreni 05 Putri Harbor Bay dari di Batam. Kemudian 5 lembar boarding pass Harbor Bay Batam. Kemudian menuju Putri Harbor. Kemudian diamankan juga 1 unit handphone merek Realme C21 warna biru dan 1 unit HP Galaxy A21s warna biru. Dalam kasus ini tentu kami perlu jelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan ini adalah kami sebutkan berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 81 Junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi di sini dapat kami sampaikan bahwa ini adalah upaya kerjasama Polda Kepulauan Riau dan juga cegah tanggal yang kita lakukan oleh semua pihak. Dan pada kesempatan ini kami berharap sebagai pelajaran dan merupakan informasi yang disampaikan kepada warga masyarakat supaya jangan terulang lagi. Jadi dari ancaman pasal ini adalah dapat dihukum, nanti akan disampaikan oleh penyidik. Saya rasa itu dulu teman-teman untuk semua dalam keterangan pers ini. Untuk perhatian dan kerjasamanya dan informasi kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan, 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan. Demikian. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan dari ancaman pasal ini adalah maksimal 10 tahun dan denda 1,5 miliar. Ya, begitu ya. Nanti demikian yang mau sampaikan. Ya, silakan, Mbak. Ini Pak, yang 2 pelaku yang ada di belakang ini, dia hanya sebagai pengantar ke negara tujuan, atau dia juga yang merekrut, atau dia memang jaringan di sini yang menampung? Ya, baik. Ya, silakan ya untuk Pak Ida Ivan langsung dari tim penyidik Subdit 4 Ditreskrim Polda Kepulauan Riau. Kita jawab secara umum aja ya. Apakah
apakah dia masuk jaringan atau tidak, tapi yang jelas ini adalah untuk perannya tersangka dia menyiapkan tempat penginapan dan mengantar langsung calon korban ke negara tujuan. Tapi dia bukan direktur. Itu kami belum tahu karena masih proses Oke. Ya, nah. ya. 5 paspor itu ada 2 milik tersangka. Ya, 3 baru. Iya. Korban dan sana mereka mau ke sana juga. Iya, ikut mengantar juga gitu. Jadi menurut pengakuan dari kedua tersangka tersebut, dalam menurut pengakuannya ini baru pertama kali dilakukan. Dan dari melakukan ini tentunya dia juga ingin mengantar ke seberang, tapi kami sedang mendalami apakah rangkaian ini banyak, karena di dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus human trafficking atau perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang itu kita harus betul-betul komprehensif. Jadi data ini akan kita tindak lanjuti terus. Ya. Ya. Izin Pak, mau dipekerjakan kemana dia Pak? Terus kemudian dapat duit berapa dari dia nyediain tempat sampai nganterin ke Singapura? Malaysia. Malaysia Pak. Ke Malaysia. Ya. Iya, per kepala keuntungannya lebih kurang 2 juta dan akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di, menurut penjanjinya ya, di Malaysia ya. Domestik atau di Klang Malang Pak? Belum, ini masih kita dalami teman-teman ya. Yang jelas ini adalah ketertarikan yang saya belum tahu dan nanti di dalamnya. Intinya banyak sekali warga masyarakat atau korban-korban yang rata-rata mereka ini dari mulut ke mulut tidak mengecek kembali. Dan di sini perlu ya, artinya Batam Kepulauan Riau ini menjadikan hilir. Nah, kita berkeinginan dari hulu yang betul-betul sebelum diberangkatkan di sini dari apa ya namanya perangkat terdekat atau yang berada di seperti tadi yang bersangkutan ini, korban ini berasal dari Jawa Barat atau dari Ciamis, ada yang dari Tasik dan sebagainya. Mungkin ini perangkat-perangkat desa yang tentunya nanti saling berkoordinasi. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada warga masyarakat, apabila adanya tawaran-tawaran hal seperti itu coba dikoordinasikan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat, kemudian juga dengan tidak terlepas dengan para Babin Kamtipmas untuk mengecek nantinya dari perangkat-perangkat desa tersebut. Benar nggak ini jasa pengiriman tenaga kerja ini? Pak, Begitu. proses rekrutannya seperti apa Pak mereka nih Pak? Gitu mempanjang Perkenalkanlah diri Ya, ini yang sedang didalami ya, yang jelas mereka itu tertipu di dalam suatu ajakan-ajakan yang tentunya merekrutnya ini ya secara mendalam sedang berlangsung. Ini proses dalam penyelidikan karena ini berkait ya antara satu dan lain dan selalu di tempat apa namanya di tempat ini atau di penyeberangan di Batam Kepulauan Riau ini selalu menjadikan paling favorit untuk penyeberangan. Pak, iya Pak. Ini kan ada isu beredar nih, katanya ini salah satu wartawan. Betul nggak Pak untuk penegasian? Iya. Ya, jadi pada saat ditangkap pertama, yang bersangkutan sempat mengaku sebagai awak media. Itu saja. Pak, paspornya keluar mana Pak? Paspor tentunya ini nanti akan kita cek ya, pengeluaran mana? Batam, Pak. Oh, dari Jawa Barat. Jadi pengeluaran paspor dari Jawa Barat. Intinya seperti itu. Kalau korban udah ngeluarin duit berapa, Pak? Juga salam kembali ke Batam dan Ya, ini intinya satu orang saja udah 2 juta ya. Ya kita tentunya kan ini ada sesuatu yang perlu nanti kita secara tapi yang jelas pengorbanannya tidak sedikit, tidak hanya 2 juta saja nanti, pasti banyak yang dikorbankan. Tapi itu seperti itu. Baik, cukup. Artinya sebetulnya di atas 2 orang ini masih ada lagi bos-bosnya gitu. Ini yang saya katakan di dalam proses penyelidikan terhadap kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, kita akan penyelidikan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Ada yang DPO. Ya ini nanti dari penyidik ya sedang didalami. Yang jelas sekarang di hadapan kita dengan modus-modus yang berbagai macam caranya, ya dari kesempatan dan kesempitan tadi sampai
yang menggunakan ya nama mengaku media ya. Ya, itu ya, ini teman-teman nih. Jadi intinya yang bersangkutan atau tersangka ini sempat mengaku sebagai awak media. Ya, cukup ya? Apa lagi? Terakhir ya. Nanti saya barang bukti saya foto. Untuk korban Pak saat ini bagaimana Pak? Apakah dikembalikan atau diapakan? Ya, ini yang saya katakan bahwa kita bekerja secara kolaborasi. Jadi setiap kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang memang Satgas ini adalah dari Polda Kepri, leading sektornya adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dan kita bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yaitu seperti imigrasi untuk cegah tangkal dan juga dari BP2MI. Ya, jadi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana undang-undang yang tadi kami sebutkan, undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, undang-undang 17 tahun 2000. Iya, nomor 8, undang-undang nomor 18 tahun 2017. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, nanti setelah ini jadi tolong disampaikan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda Kepri selalu berapa kali. Ini bukan kejadian pertama kali untuk di wilayah hukum Polda Kepri. Sekali lagi untuk pembelajaran, bukan hanya dihilirisasi saja, tapi dari hulunya juga harus cegah dan tangkal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai berani ya dia bilang gitu ya, ternyata media ya. Karena memang teman kami ya Pak. Oh iya Pak. Tapi garang lumpur aja. Lagi kilaf Pak. Lagi Iya, dia Pak. Kalau saya Pak, dia nggak akan kerja. Mengatasnamakan saja itu. Pasaran persuncengan sepi Mas. Dunia persuncengan ada hardrock. Dengan semua ditutup. Jadi kita pegang paspornya sama barang buktinya ya. Oke, barang buktinya. Nanti kan ada 3. Satu pegang. Kiri mana bi? Oke, mana lagi Pak? Data. Gimana?